Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali anakku sekalian dalam pelajaran pendidikan agama Islam atau pendidikan budi pekerti. Anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Nah, ini pengurusan jenazah penting kalian harus diketahui, sebab ini tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saja ada tetangga kita, saudara kita yang meninggal. Ini kaitannya tentang jenazah. Anakku sekalian, kewajiban mengurus jenazah yang pertama ada yang disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut itu gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Sakaratul maut, maka ia akan menunjukkan berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran, dan hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium. Atau delirium itu gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak dan kegelisahan fisik. Dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernapas lambat. Penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seseorang merasa lelah dan kepayahan. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah, ya, Al-Quran telah menggunakan ungkapan sakaratul maut. Kata sakor dalam bahasa Arab berarti mabuk karena minuman keras. Tapi dalam firman Allah SWT, Allah berfirman surah Al-Qaf ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu takhid. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Surah Al-Qaf ayat 19. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang-orang yang baru saja meninggal di dunia. Di antaranya, pertama, apabila matanya masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Kemudian apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan tali selendang agar tidak kembali terbuka. Yang selanjutnya, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah, kewajiban mengurus jenazah. Jenazah berasal dari bahasa Arab, jenazah dan zinazah, yang berarti mayat, ya, mayat, dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diselesaikannya pengurusannya. Tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa, seperti menunggu visium dokter, menunggu keluarga dekatnya, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara, wahai Ali bin Abi Thalib, tidak boleh ditunda-tunda, yaitu salat bila telah masuk waktunya, jenazah bila telah jelas kematiannya, dan janda bila telah menemukan jodohnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau ada sebagian orang yang mengerjakannya, sebagian lagi tidak berdosa. Tetapi kalau ya tidak ada satupun yang mengerjakannya, yang mengurus jenazah tersebut, semua akan dosa, kebagian dosanya. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Kemudian anakku sekalian, memandikan jenazah. Nah, ini memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis yang melekat padanya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh jenazah perempuan, kecuali suami istri atau muhrimnya boleh. Apabila di lingkungan itu si mayat satu-satunya laki-laki atau satu-satunya perempuan, maka jenazahnya tidak dimandikan tapi ditayamumkan. Begitu pula jika di daerah tersebut tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air, cukup dengan tayamum saja. Anakku sekalian, ya, cara memandikan jenazah, pertama ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan, ya. Jangan sampai telanjang semuanya, harus ditutup, ya. 2, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Jangan terlihat, ya, kelihatan di mana, tidak boleh. Pakaian sarung tangan, dan pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Jadi kalau hamil jangan ditekan, sebab kalau hamil ditekan nanti keluar bayinya, ya, begitu. Yang kelima, tinggalkan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Ya, tinggalkan kepala jenazah agar air tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepalanya. Jadi ditinggikan, ya, kepalanya.
Yang keenam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudukan seperti wudu untuk salat. Yang ketujuh, siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian yang ke sebelah kiri. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan. 8, memandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Ini sunahnya. Kemudian yang 9, perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalikan dan menggosokkan anggota tubuhnya, tidak boleh kasar, ya. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh keseluruhan tubuhnya, itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali dan bilangannya harus ganjil. Yang ke-11, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Untuk 11, ayat 12, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Yang 13, setelah selesai mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangian ini untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Anakku sekalian, mengkafani jenazah. Kemudian setelah memandikan, mengkafani, ya. Kain yang digunakan hendaklah berwarna putih dan bisa menutupi seluruh tubuh. Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Ya, ingat, laki-laki 3 lapis, perempuan adalah 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus kain kafan, hendaknya diberi wangi-wangian, ya, wangi-wangian, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Kain kafan dihamparkan di atas tikar yang berisi, lalu jenazah ditekan di atasnya. Kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada dengan tangan, ya, kanan di atas tangan kiri. Sebelum kain penutup dilepaskan, bagian-bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, hidung, ya, mulut, ya, maksudnya ini hidung ya, bukan hidup, hidung, ya, mata dan telinga ditutup dengan kapas dan seluruh tubuh jenazah ditaburi wangi-wangian. Kemudian kain kafan selai demi selai dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri, baru kemudian sebelah kanan. Anakku sekalian, setelah terbungkus, jika diikat dengan selai tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, di bawah ujung kaki, yaitu, ya, ujungnya, ya, di ujung kakinya. Jadi kepala, dada, kemudian perut, lutut, kemudian di ujung kaki. 1, 2, 3, 4, 5, anakku sekalian. Kain kafan adalah kain yang baik, bersih dan berwarna putih, sebagaimana hadis Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi, ya, 3 kali kata Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Abu Dawud. Kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal, ya. Kemudian mengkafani jenazah 3 helai untuk jenazah laki-laki dan 5 helai untuk jenazah perempuan. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anakku sekalian, mensalatkan jenazah. Ini mensalatkan jenazah, ya, kita singkat saja. Mensalatkan jenazah, kita tahu bahwa mensalatkan jenazah itu, ya, pahalanya sangat besar sekali, ya, mendoakan, ya, meminta ampun dan semoga Allah merahmati kepada jenazah tersebut, ya. Nah, kita tahu ketika takbiratul ihram, ya, setelah niat dulu, ya, usolli ala hazal mait, kalau laki-laki, kalau perempuan usolli ala hazihil maitati, ya, bukan aja. Kalau para laki-laki usolli ala hajal maiti, ya, arba takbiratin, makmuman kalau makmum, iman kalau imam, ya, lillahi taala. Kalau perempuan usolli ala hajihil maitati, ya, arba takbiratin, ya, fardu kifayati lillahi taala. Gitu. Ya, ke-1 membaca Al-Fatihah, ya, takbir pertama. Yang kedua, ya, membaca sholawat kepada Nabi, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, wa ali sayyidina Muhammad. Ketiga, membaca doa untuk si mayit, Allahumma ighfir lahu, kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir lahu warhamha wa afi wa banna. Takbir yang keempat, membaca doa, ya, Allahumma tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum, kalau banyak kan, kalau Allahumma tahrimna ajroha wa la tabtina, laki-laki, ya, Allahumma ighfir lana, Allahumma tahrimna ajroha, kalau perempuan Allahumma tahrimna ajrohu, kalau laki-laki. Seperti itu, ya. Silakan dilihat-lihat saja doa-doanya, banyak sekali, ya. Kemudian membaca salam, assalamualaikum. Kemudian aku sekalian menguburkan jenazah. Cara menguburkan jenazah, ya, diletakkan di atas usungan atau tandu dipikul, ya, biasa disebut dengan pasaran. Disunahkan memandu tandu usungan itu pada setiap sisi tandu atau usungan tersebut, ya.
Kemudian yang berjalan kaki hendaklah berada di sekitar jenazah, ya. Orang yang mengantarkan disunahkan dalam diam khusyuk, tidak membicarakan keduniaan, dan hendaknya lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membawa jenazah ke kubur hendaknya dilakukan segera. Setelah dekat kubur sebaiknya membaca bacaan yang baik-baik, gunakan menghindari pembicaraan yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Anakku sekalian, kemudian ini ya, apun peragaan cara menguburkan jenazah dengan mengikuti petunjuk berikut. Ya, turunkan 3 orang ke liang lahat, kemudian angkatlah jenazah dengan pelan-pelan, memasukkan jenazah dari kaki kubur atau dari samping kubur, ya. Taruhkan jenazah di liang lahat, berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring, ya. Diletakkan pada bagian kepala dan punggung serta paha, kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah, ya. Jangan lupa tali-talinya dibuka, ya, tali-talinya dibuka, ya. Yang tali-talinya tutup liang lahat dengan papan atau kayu. Hal itu dimaksudkan agar apabila timbun badan jenazah tidak terhimpit dengan timbunan. Timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai, ya, agar tertutup liang lahat tersebut, ya, tidak patah. Berilah tanda dari kayu atau batu, doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya. Demikianlah, ya, paparan tentang pengurusan jenazah, ya, kelas 11. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ya, terima kasih. Tugasnya adalah tuliskan bacaan sholat jenazah dari mulai niat, kemudian takbir pertama sampai takbir terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.